Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, amma ba'd. Para pemirsa yang kami hormati, pertama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam ini kita dapat berjumpa dan sekaligus kita membuat suatu ringkasan pengajian dalam rangka peringatan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema yaitu dengan maulid kita tumbuhkan rasa cinta kepada sesama manusia, atau spirit peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menebar kasih kepada sesama. Pada dasarnya para pemirsa yang kami cintai, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya di Pulau Jawa itu sudah diperingati sejak lama, yaitu sejak pada tahun sekitar 1400-an. Adapun yang menyebarkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merintis adalah para wali atau wali songo itu sendiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam hadis tersebut tadi telah kami sampaikan bahwa barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan bersama-sama masuk surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti mencintai di sini tentunya adalah kita sebagai umat Muhammad mencintai penuh total kepada Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad merupakan suatu toladan. Di dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada suri toladan yang baik. Suri toladan yang baik ini perlu kita tiru, perlu kita lestarikan sehingga kita masuk kategori orang yang mencintai Nabi dan akan masuk surga bersamanya. Tentunya orang yang mencintai adalah merupakan suatu orang yang rela berkorban. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan kepada kita semua kita ikuti. Walaupun tidak bisa 100% mengikuti, jelas tidak mungkin, kita mengikutilah semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam hal ini kaitannya dengan spirit peringatan ini akan menebar kasih, menebar cinta kepada sesama. Artinya adalah kita sebagai umat Muhammad untuk menebar kasih dan cinta kepada sesama. Apalagi di dalam hadis disebutkan al-muslimu akhul muslim. Kita sebagai seorang muslim adalah saudara muslim. Atau juga ada hadis yang mengatakan seorang mukmin terhadap seorang mukmin adalah bagikan suatu bangunan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagikan suatu bangunan yang kokoh, yasuddu ba'duhum ba'du. Artinya adalah saling kait mengkait, saling mengkokohkan antara suatu bangunan satu dengan bangunan lain. Artinya adalah
kita seorang mukmin dengan seorang mukmin bersatu. Dengan adanya persatuan dan kesatuan ini akhirnya akan memperkokoh daripada persaudaraan kita. Kalau kita melihat daripada contoh tersebut, lihat saja contoh yang sederhana yaitu contoh sapu lidi. Sapu lidi itu kalau satu itu tidak punya kekuatan, tapi kalau satu bendel sampai beberapa, satu bendel itu akhirnya mempunyai kekuatan yang kuat. Ini bagikan persatuan dan kesatuan seorang mukmin satu dengan mukmin lain. Di samping itu adalah seorang muslim satu dengan seorang muslim yang lain. Di samping itu juga Al-Quran menyebutkan yang artinya adalah bahwa kita adalah seorang saudara. Kita adalah saudara. Saudara yang satu dengan yang lain adalah seorang mukmin adalah merupakan saudara. Antara saudara satu dengan saudara lain tentunya adalah saling kita menghormati, menebar kasih, saling menghormati kepada sesama, sehingga Al-Hadis menyebutkan atau hadis itu menyebutkan laisa minna man lam yarham shaghirona walam yuwaqqir kabirona. Artinya adalah tidak termasuk golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang tidak menghormati kepada orang tua dan tidak mau memberi kasih sayang terhadap orang yang lebih kecil. Baik kecil ini dalam arti banyak, mungkin lebih kecil ilmunya, lebih kecil jabatannya, lebih kecil kekayaannya, lebih kecil macam-macam. Itu tidak hanya sampai batas umur saja, tapi tanusnya adalah sangat banyak. Kita harus merasa kasih sayang kepada orang yang kecil dan juga kita mau menghormati kepada orang yang lebih tua. Katakanlah tua di sini bukan berarti tua karena usia saja, mungkin karena ilmunya lebih banyak, walaupun masih muda tapi ilmunya lebih banyak kita hormati. Atau orang yang lebih takwa, ataupun orang yang betul-betul sudah menyegoro atau sudah katakanlah membukur ilmunya, maka orang tersebut patut kita hormati. Jadi katakanlah orang yang lebih tua itu tidak hanya terbatas pada usia, begitu juga kebalikan orang yang kecil atau orang yang sohirona atau orang kecil tidak terbatas pada umurnya, mungkin karena yang lain, mungkin faktor ilmu, faktor kekayaan, faktor jabatan, termasuk adalah masalah sosial. Nah ini termasuk kita harus menghormati. Kalau kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh kepada kita, kaitannya Nabi Muhammad itu sangat belas kasihan, walaupun itu terjadi pada orang non-Islam. Apalagi dengan agama Islam yang terkenal dengan Piagam Madinah, itu adalah menerangkan tentang tidak ada batas. Artinya adalah kita pluralisme, tidak homogen lah antara umat yang satu dengan umat yang lain, ataupun kita semuanya adalah statusnya dalam satu kenegaraan atau dalam satu wadah negara. Pada saat itu adalah masih di dalam Piagam Madinah itu memang betul-betul menyeluruh secara keseluruhan. Di situ tidak membedakan Islam, non-Islam dan seterusnya. Itu di dalam Piagam Madinah. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim pun juga mengikuti apa yang menjadi jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Contoh, kita sebagai seorang muslim, kita tidak boleh memaksakan agama kita, yaitu agama Islam, kepada non-muslim. Itu sebagaimana contoh di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Artinya adalah kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain.
Ayat ini ketika ada sahabat yang dulunya adalah non-Islam, begitu setelah masuk Islam, memaksakan anaknya agar masuk Islam. Lah, dengan adanya pemaksaan semacam itulah akhirnya Allah menurunkan la ikraha fiddin. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain, yaitu memaksakan agama Islam kepada orang lain. Sebab qad tabayyana rusdun minal ghayy. Artinya sudah jelas bahwa mana yang baik, mana yang buruk. Inilah termasuk menebar kasih sayang kepada sesama manusia. Di samping itu, kaitannya dengan kita berukhuwah atau kita bersaudaraan, kalau di Indonesia terkenal dengan ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, dan bahkan ada ukhuwah basyariyah. Kalau ukhuwah Islamiyah, kita sesama dengan Muslim, kita saling saudara atau kita bersaudara kepada seorang Muslim. Kemudian untuk ukhuwah watoniyah, artinya ukhuwah watoniyah adalah kita persaudaraan antara sesama anak bangsa, yaitu sesama kita bangsa Indonesia, itu adalah merupakan saudara sebangsa dan setanah air. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia, baik itu orang Indonesia maupun orang lainnya Indonesia, kita sama-sama sebagai seorang manusia, tanpa diembel-embeli dengan kriteria-kriteria Islam yang manusia yang beragama ini sama, kita sama manusia, itu namanya ukhuwah basyariyah. Di samping itu memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dalam arti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita semuanya adalah merupakan suatu rahmat. Rahmatnya tidak hanya sama manusia tapi lil alamina, yaitu bagi alam semesta, baik itu kaitannya tumbuh-tumbuhan, kaitannya dengan manusia, kaitannya dengan yang lain, itu Nabi Muhammad merupakan suatu rahmah. Sehingga dengan demikian kita betul-betul seorang muslim harus saling menjalin ukhuwah, saling cinta mencintai, dan sekaligus kita menebar kasih kepada orang lain, bahkan kepada yang lain. Demikian saudara-saudara sekalian, kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini, kita cukupkan sekian. Apabila ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.